Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua saya ini, saya akan menjelaskan tentang IR model. Saya Ria Ribowo, NRP 2016. Tujuan dari materi hari ini adalah memahami konsep dasar dari IR model. Kemudian yang kedua, memahami entity, atribut, entity set, dan key. Ketiga, memahami relasi. Keempat, memahami rasio kardinalitas. Dan yang kelima, memahami notasi IR diagram. Pertama, kita akan membahas IR data model. Permodelan sistem dengan IR data model atau IR diagram digunakan dalam pembuatan basis data. Basis data sendiri itu adalah kumpulan file atau data yang saling berhubungan. IR diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen serta relasi antar objek tersebut. IR diagram ini digunakan oleh sistem analis dalam merancang database. IR model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri dari entitas dan relasi antar entitas tersebut. Sebuah database itu dapat dimodelkan sebagai kumpulan entitas, relasi di antara entitas. Entitas sendiri adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Entitas itu bersifat konkret, seperti orang, buku. Kemudian ada juga yang bersifat abstrak seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan lain-lain. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas tersebut. Misalnya pada entitas mahasiswa mempunyai atribut NRP, nama, alamat, nomor telepon, dan masih banyak lagi. Pada setiap atribut di entitas itu memiliki kunci atau atribut atau key atribut yang bersifat unik. Misalnya pada entitas mahasiswa itu mempunyai key atribut berupa NRP. Beberapa entitas kemungkinan tidak memiliki atribut kunci sendiri. Nah, entitas demikian disebut entitas lemah. Yang kedua adalah jenis atribut dan notasi IR diagram. Ada beberapa yang digunakan untuk membuat IR diagram. Misal, notasi Chen, Martin, El-Masri, dan Codd. Akan tetapi, pada umumnya adalah sama. Perbedaannya hanya pada pemilihan simbol yang digunakan. Nah, pada materi saya kali ini, saya akan menggunakan notasi El-Masri karena notasi ini lebih umum digunakan serta mudah dibaca dan dimengerti. Ini adalah simbol-simbol pada notasi El-Masri. Nah, kemudian adalah entitas lemah yang tadi. Entitas lemah itu adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung dengan entitas lain. Entitas lemah ini tidak memiliki key atribut dan sangat bergantung pada identifying owner serta tidak memiliki identifiernya sendiri. Atribut pada entitas lemah ini berperan sebagai partial identifier atau identifier yang berfungsi secara sebagian. Nah, contohnya pada data ini ada karyawan dan pendamping. Nah, maka nama pendamping ini adalah yang disebut entitas lemah ini karena dia tidak memiliki key atribut dan sangat bergantung pada identifying ownernya, yaitu pada NIP karyawan. Kemudian jenis-jenis atribut. Jenis atribut yang pertama adalah simple atau atomic atribut. Adalah atribut yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Yang kedua,
atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. Contohnya adalah alamat, terdiri dari atribut jalan, kota, kode pos. Atribut name terdiri atas atribut vname, mname, dan lname pada suatu entitas employee. Kemudian single value atribut, yaitu atribut yang hanya memiliki satu harga atau nilai. Contohnya atribut umur pada entitas pegawai, atribut lokasi, location pada entitas departemen. Multi value atribut adalah atribut yang memiliki isi lebih dari satu nilai. Kemudian null value atribut adalah atribut dari entitas yang tidak memiliki nilai. Contoh dari null value atribut ini adalah atribut pendidikan tinggi untuk tamatan SMP. Derived atribut adalah atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Contoh, atribut umur dapat dihitung dari atribut tanggal lahir. Atribut lama kuliah dapat dihitung dari NRP yang merupakan kombinasi antar digit tahun dan digit yang lain. Dan pada gambar ini ada contoh untuk multi value atribut serta derived atribut. Yang ketiga adalah relasi dan rasio kardinalitas. Relasi sendiri itu mempunyai pengertian hubungan antar entitas. Nah, relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Nah, pada entitas mahasiswa dan mata kuliah ini ada relasi mengambil. Nah, dan sementara itu relasi mengambil ini mempunyai sebuah atribut yaitu nilai. Nah, penjelasan dari R di atas adalah jika atribut nilai ditempatkan pada entitas mahasiswa, maka semua mata kuliah diambil oleh seorang mahasiswa menghasilkan nilai yang sama. Nah, sebaliknya jika atribut nilai ini ditempatkan pada entitas mata kuliah, maka semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, atribut nilai harus ditempatkan pada relasi mengambil, yang berarti seorang mahasiswa tertentu yang mengambil mata kuliah tertentu pula akan mendapat nilai tertentu. Kemudian derajat relasi. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Derajat relasi dapat berupa unary relationship, binary, ternary relationship. Nah, pada unary relationship ini adalah relasi di mana entitas yang terlibat hanya satu, sering disebut juga sebagai recursive relation. Nah, contohnya adalah satu karyawan menikahi satu karyawan. Nah, dan kemudian satu karyawan memimpin banyak karyawan berteman dengan banyak karyawan. Kemudian binary relationship, relasi derajat 2 adalah relasi yang melibatkan dua entitas. Contohnya, seorang pria menikahi satu orang wanita. Kemudian satu fakultas mengatur banyak jurusan, ruang kuliah menempati banyak mahasiswa. Kemudian relasi derajat 3 adalah relasi tunggal yang menghubungkan tiga entitas yang berbeda. Nah, contohnya di sini adalah pada relasi menyediakan. Pada relasi menyediakan ini telah menghubungkan tiga entitas supplier, komponen, serta gudang. Nah, kemudian pada relasi rasio kardinalitas, dalam relasi binary antar dua entitas terdapat beberapa kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah 1 to 1,
kedua many to one, yang ketiga many to many. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang ER diagram pada video kedua saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.